Sure. Bolehkah ku minta, berpura-pura jadi pacarku, menemaniku pulang untuk ziarah? Su Chuanjie, kamu benar-benar miskin sekali, masih berani juga mau hidup dari ibuku, sana pergi. Cewek cantik. Bisa berpura-pura jadi pacarku, pulang ke rumah untuk merayakan Selamat Hari Qingming. Kamu sakit. Selamat Qingming, Higland. Selamat Qingming untuk keluargamu. Kenapa emosi sekali? Bisa ngomong begitu. Kalau gitu cara kamu, gimana bisa bawa pacar pulang? Bukankah bintang Xiong Anshu? Aku suka film Jadi Raja Naga Laut Barat. Ya benar, itu dia. Dia juga ratu kampus kita. Kalau dia sekelas sama aku pasti bahagia banget. Su Chuanjie, kamu cari pacar. Kita sekelas. Gimana kalau aku jadi pacarmu? Astaga, aku nggak salah dengarkan, Aneh si gadis populer. Mau pacar pemulung. Iya, keluarga Su Chuanjie terkenal miskin. Gimana mungkin Xiong Anshu suka sama dia? Kamu. Beneran? Beneran apa? Tapi aku punya syarat. Nanti, kamu jadi pacarku sekali, terus temani aku pulang. Boleh sih, boleh. Tapi aku masih kumpulkan botol untuk bantu rumah tangga. Anak ini bodoh, temukan orang yang tepat. Begini, kamu kasih harga. Sehari sewamu berapa sih? Kumpul botol dapat 100 rupiah. Kalau seharian dapatnya. Gini aja, kamu kasih aku 200, makan ditanggung tempat tidur enggak? Aku tambah 01 lagi. Sehari 2 juta, makan dan tempat tidur ditanggung. Sebanyak itu. Asal kamu bisa melakukannya dengan bukan hanya bisa menghasilkan uang, mungkin juga bisa memperkuat diri, pindah dari desa, tinggal di apartemen. Bagaimana itu? Bisa sih bisa, tapi aku harus bilang dulu. Aku jual keahlian, bukan jual diri. Dan kamu harus ikut aku pulang sebentar untuk bertemu keluargaku. Baiklah, tidak masalah. Aku sudah habis banyak uang. Tidak menjual diri, bagaimana bisa? Aku sudah habis banyak uang. Kamu tidak menjual diri, bagaimana bisa? Tidak. Jangan. Oke, anak bodoh ini cukup malu. Jadikan dia tameng, bisa lebih tenang menggunakannya. Cuma bercanda. Awalnya aku menyewa kamu jadi pacar aku buat lepas dari pengganggu. Karena kita sudah sepakat soal harga, ayo pergi. Xiong Anshu, kamu bilang lebih baik cari pemulung daripada aku. Ternyata kamu benar-benar cari pemulung. Ini sudah jelas. Dia sudah jadi pacar aku. Siapa yang tidak tahu anak ini keluarganya miskin, dia pelajar kurang mampu. Hidup setiap bulan dengan 200 santunan sosial. Dia tidak pantas jadi pacar. Apa yang dia punya untuk dibandingkan dengan saya? Kalau soal keluarga, ayah saya adalah dewan sekolah. Apakah kamu bisa menandingi saya? Tapi saya sudah pernah tidur dengan Anshu. Keluarga punya aset lebih dari 100 miliar. Apa yang keluarga kamu punya? Aku tahu, tapi aku sudah tidur dengan Anshu. Uang sakuku sebulan ada 1 miliar. Kamu punya apa? Aku tidak punya uang. Tapi aku sudah tidur dengan Anshu. Kamu. Berhenti merekam, pergi dari sini. Pergi. Bagus sekali, uang ini tidak sia-sia. Aku memang ingin membuat dia marah.
Sudahlah kau lalat menyebalkan, aku harus pergi ke rumah Chuan Jie untuk bertemu orang tuanya. Kamu benar-benar mengganggu di sini, cepat minggir. Hebat kamu, Xiong Anshu. Kamu beneran lebih milih pemulung daripada sama aku, ya? Aku nggak percaya kamu sanggup tahan hidup susah. Kupu-kupu ini cocok banget sama kamu, Nyonya. Away. Seharian ngurusin dia. Capek, pindahkan bunga ini. Baik, Tuan Su. Tuan muda sudah kembali. Ngapain diam aja? Masuk mode darurat. Ayo cepat. Kekek. Orang tua. Aku membawa pacarku kembali. Xiong Anshu, teman sekelasku dan bintang besar. Halo kakek, halo paman dan bibi. Cucu menantunya sudah ada di sini. Bagus. Ayo, duduk dan minum teh. Kekek. Panggil saja saya Anshu. Anshu cantik sekali. Ayo, bibi buatkan teh untukmu. Minum teh, lalu kita. Ngobrol yang banyak. Terima kasih, bibi. Ayo, minum selagi baik. Apakah ini teh dahong pao dari pohon induk Wishan yang harganya 10.000 per gram? Bagaimana bisa di rumah kalian? Apa itu Wishan Dahong Pao? Teh Wishan dahong pao sangat berharga. Di dunia hanya ada 6 pohon. Disajikan di jamuan negara bagi tamu istimewa. Aduh. Menantu perempuan ini datang terlalu tiba-tiba. Belum sempat merapikan semuanya. Ngomong apa sih? Biar aku coba. Ini kan teh biasa. Ibuku gunakan ini buat masak telur teh. Sekarang, hidup di desa sudah lebih baik. Teh mahal ini bahkan bisa buat telur teh. Anda semua duduk dan minum teh dulu, bibi akan siapkan makanan. Ibu, pinggangmu tidak baik, aku bantu. Tidak perlu. Anak ini cukup berbakti, bibi, aku juga bantu. Anshu, kamu kan baru pertama datang, tidak usah. Tidak apa-apa, aku sekarang bantu. Tidak perlu. Anak perempuan ini benar-benar baik. Benar-benar mengerti cara bertindak. Nggak tahu nih, Apa dia dari keluarga terhormat? biar aku telepon tanya dulu. Pak Shen, Anda bisa mengelola sekolah dengan omzet ratusan miliar. Hebat banget. Tentu saja. Aku kasih tahu ya. Buyutku itu ketua grup Su nomor 1 di dunia, Su Fenghao. Sekolah ini dia percayakan padaku. Buyutmu pasti udah tua banget dong. Apa yang kamu pikirkan? Buyutku usianya hampir sama kayak aku, cuma generasinya lebih tua sedikit. Siapa ini? Cepat keluar. Kakek buyut, Yilong, apakah di sekolahmu ada seorang siswa bernama Xiong Anshu? Kirimkan data dia ke saya. Xiong Anshu, ya? Baik, saya akan kirimkan sekarang. Oh iya. Tahun ini, tradisi bukan anggota keluarga langsung, tidak bisa ikut ritual leluhur. Tapi karena putraku belajar di tempatmu dan hasilnya lumayan bagus, tahun ini buat pengecualian, kamu boleh ikut. Benarkah? Wah, bagus sekali, terima kasih kakek buyut. Su Xuan Yi dia dari generasi Xuan.
Kalau begitu, dia lebih tua dari kakekku. Kenapa aku tidak tahu, kakekku bersekolah di sekolah kita. Jangan tanya terlalu banyak, tetap rendah hati, aku melatihnya. Oh iya, segera kirim dokumen itu, baiklah kakek buyut. Aya. Gadis ini dari keluarga Xiong di ibu kota provinsi. Bisa berakting, ada sedikit popularitas. Tapi kondisi keluarganya biasa saja, cuma puluhan miliar. Tidak masalah, memilih menantu perempuan tidak penting apakah dia punya uang atau tidak. Asalkan cucu saya suka, sudah cukup. Kalau mereka tidak pergi, aku juga tidak bisa menyerahkan bahan ini ke Koki Bangwo di ruang rahasia. Tante, apakah Anda ingin memasak ikan? Memasak ikan harus menghilangkan amis. Di mana anggur masak? Kalau di rumah kami, untuk hilangkan amis biasanya pakai yang itu. Kalian menghilangkan amis ikan dengan anggur maotai? Kakekku ambil botol maotai dari luar, isinya itu anggur biasa. Tapi dipakai untuk hilangkan amis ikan, sudah cukup. Aneh, aroma anggur ini jelas maotai berusia lebih dari 60 tahun, cuma dipakai buat hilangkan amis ikan? Di sini tidak butuh bantuan kalian keluar dulu. Tante, biarkan sibuk sendirian. Baiklah, biar saya yang menyalakan api. Di rumah, menyalakan api pakai kayu cendana emas. Apa kayu cendana emas? Ini kan hanya kayu bakar biasa. Kalau tidak bisa menyalakan api, Kakak, itu benar-benar kayu cendana emas. Ayah saya punya meja kerja dari kayu cendana, 1 meter kubik harganya 1 juta. Di rumah kalian pakai ini untuk menyalakan api. kayu apa yang 1 meter kubiknya 1 juta? Di rumah kami, kompor dan tungku pakai kayu ini. Beri aku. Apinya menyala, duduk di ruang tamu, makanan segera siap. Baiklah, ibu cepat ya, kita semua lapar. Ayo pergi. Kamu yakin ibumu bisa masak dalam keadaan seperti ini? Memang masakan ibuku biasa saja, tapi tenang saja, biasanya tidak sampai bikin keracunan. Ayo pergi. Akhirnya selesai juga setelah sibuk begitu lama. Cepat makan. Ini masakan dari tante yang bahkan tidak tahu bersihkan ikan. Tante, semua ini tante yang masak? Iya. Ini makanan biasa saja, jangan bosen ya, nak. Ini cuma makanan sehari-hari. Bukankah ini makanan mewah? Apa keluarga yang hidup lebih baik makan seperti ini? Anakku, Kekek. ini 1 triliun yang kakek kumpulin untuk kamu. Sebagai hadiah pertemuan. Tidak bisa, sewa buku ini 2.000 sehari. Kakek kasih 1 triliun, aku rugi dong.
Terima kasih, kakek. Kakek, kasih dia uang sebanyak itu? Kakek kumpulkan uang itu dari barang bekas, susah loh. Kamu ini. Uang ini memang kakek siapkan buat cucu menantu. Anak, terima saja dengan senang hati. Pakai untuk apa saja. Terima kasih, kakek. Ansu. Kamu pertama kali datang, tante nggak sempat siapkan apa-apa. Ini khusus dari Bibi, menghabiskan 10 miliar buat kamu. Terima kasih, Bibi. Apa statusmu, kok bisa datang ke rumahku makan dan bawa barang? Kamu ini apa? Di rumah nanti harus dengar perempuan, ngerti? Ayo. Cepat kalungkan ke pacarnya. Oh. Duduk. Ayo makan. Gadis, kue kotoran sapi ini enak banget. Ayo. Coba-coba. Sapi. Kue kotoran sapi. Jangan terkejut dengan namanya. Seperti kue istri yang tidak ada istrinya. Baik. Kue kotoran sapi ini juga tidak ada kuenya. Dasar anak nakal. Mau berbuat curang pada... Bikin takut kau. Saya bilang, Nona Siong. Kamu mempekerjakan saya 2.000 sehari. Baru datang ke rumah saya, menipu kakek 11.000, dan ibu kalung seharga 11 rupiah. Kembalikan kartu kakek saya. Tidak bisa. Orang tua membekukan kartu karena menolak menikah dengan Shen Xiao. Saya juga tidak punya uang. Tapi kamu tidak bisa menipu uang kakek saya. Dia harus mengumpulkan banyak barang bekas untuk bisa mengumpulkan 10.000 ini. Tenang saja, saya pasti tidak akan menipu uang orang tua. Hanya 10.000, setelah kartu saya dibekukan, akan segera saya kembalikan. Hari ini tidur bawah, saya atas. Kenapa di sini rumahku, aku harus di atas? Kamu di bawah. Tidak bisa, harus di atas. Tidak bisa, aku harus di atas, kamu di bawah. Tidak bisa, di bawah tidak nyaman. Tolonglah. Baiklah, kamu di atas. Menantu ini benar-benar pengertian, tahu menempatkan diri dengan baik, sehingga anakku jadi lebih santai. Kakek, ayah, ibu, aku ke rumah Siong Anshu untuk ketemu orang tua, kita pergi duluan. Baik. Ingat besok pagi bawa istri pulang sembahyang leluhur di Qingming. Ini adalah urusan besar. Tenang saja, kakek. Kalau begitu kami pergi. Enaka. Tunggu sebentar. Ibu mau bicara sebentar. Mengertilah cara menyayangi istri, oke? Peduli apa, Bu? Masih pura-pura bodoh depan ibu? MA dengar semuanya tadi malam. Wanita itu di atas. Kamu enak, tapi dia capek. Sesekali, kamu harus di atas. Dia di atas. MA, kamu salah paham. Maksud kami di atas itu bukan begitu. Mangerti. Sudah, kalian cepat pergi. Bukan Dengar dulu penjelasanku. Cepat pergi. Sampai jumpa. Baiklah. Perhatian semua, cucu saya mau ke rumah keluarga Siong untuk melamar. Segera siapkan hadiah besar untuk dibawa. Kita pergi ke toko beli hadiah, ikut aku pulang. Aku tidak punya uang, pakai uangmu. Kamu baru saja menipu kakekku 11 juta. Siong Anshu. Bagus kamu, Siong Anshu. Kamu berani menginap di rumah pengumpul barang bekas? Tega padaku? Mas, kamu siapa? Kenapa harus tega pada minggir? Mau pulang? Jangan kira bisa cari tameng dan gak nikah sama aku. Orang tua kamu gak bakal tahan. Tidak masalah bagiku kalau aku tidak bisa menahannya, selama dia mau terus menahan aku.
Tadi malam, dia terus menahan aku. Kamu mau menikah, tapi masih bicara begitu tidak tahu malu. Aku akan menghajarmu. Aku akan menghajarmu. Berani memukulku. Kamu tahu siapa bapak? Tidak tahu, bukan aku. Siapa bapakmu, tidak memberitahumu. Kamu. Sarankan segera pergi, kalau tidak, kamu tidak bisa keluar dari desa. Aku tidak mau berdebat dengan orang sepertimu. Saya akan membuatmu tahu perbedaan status keluarga. Kenapa pukul dia demi aku? Ayahnya dekan fakultas bisnis kita. Punya hubungan baik dengan grup Su, nomor 1 di dunia. Bukankah kamu bilang suruh aku backup kamu? Jadi aku gak boleh takut. Ayo, aku ikut kamu pulang. Ayah. Seong Anshu mau menikah dengan anak nakal pengumpul barang bekas, tidak mau denganku lagi. Dan tadi, si sampah itu malah memukulku. Anak bandel mana yang berani merebut menantuku? Tunggu saja, ayah sekarang bawa hadiah ke rumah melamarnya. Lihat si Seong Anshu. Berani tidak menikah denganmu. Baiklah ayah, aku sudah sampai di rumah keluarga Seong. Cepat datang. Apa? Kamu bilang Anshu punya pacar pengumpul barang bekas. Iya, keluarga anak itu semua pengumpul barang bekas. Dia sendiri lebih parah, tidak berpendidikan. Benar-benar tidak cocok untuk Anshu. Tidak mungkin, meskipun Anshu punya selera buruk, dia tidak akan memilih orang yang seburuk itu. Ayah, ibu, aku bawa pulang pacarku. Anak nakal, kamu benar-benar berani datang ke sini. Shen Xiao, dia pacarku. Kenapa tidak bisa ke sini? Ayah, ibu, ini pacarku, Su Chuanjie. Seong Anshu, apakah aku dan ayahmu terlalu memanjakanmu? Bagaimana kamu bisa sembarangan memilih orang desa sebagai pacarmu? Bu, kenapa kalau dia dari desa? Bu, dengar. Kondisi desa sudah baik. Aku minum dahong pao dari pohon induk. Aku juga makan. Anshu, jangan-jangan kamu makan jamur busuk dan ngalamin halusinasi? Mereka keluarganya ngumpulin rongsokan. Mana mungkin ada pohon teh dahong pao dan hidangan istana negara. Kenapa nggak mungkin? Masa hilangin bau amis ikan pakai anggur maotai? Dan ayah, kayu bakar buat masak aja dari kayu nanmu emas. Benar kan? Tante. Sebenarnya nggak gitu, barang-barang di rumahku itu semua dari hasil ngumpulin bapak ibuku. Nggak bisa, aku nggak biasa bohong. Anshu, kamu lihat sendiri, dia sendiri gak bisa bohong lagi, bilang yang sebenarnya, sudahlah. Jangan ribut. Miskin atau kaya kenapa? Selama orangnya baik, sudah cukup kan? Datang sudah jadi tamu. Cepat, duduklah. Duduk. Duduklah. Pak, kamu paling baik padaku. Anshu, kalung di lehermu adalah bintang abad. Iya, ibu mertua akan memberikannya padaku. Biayanya 2 miliar. Tidak, bukankah kalung bintang abad ini kamu yang membelikannya untukku? Aku tahu sekarang, ibumu benar-benar tak tahu malu. Demi menipu putriku, malah membuat kalung bintang abad palsu untuknya. Anak nakal. Kalau nggak mampu beli barang bagus, jangan pura-pura kaya. Ibumu berpura-pura meski miskin, kulihat ibumu dan kamu sama-sama lucu. Kamu bilang apa? Tarik kembali kata-katamu. Kenapa? Ku bilang salah? Kenapa ibumu miskin sampai nggak bisa makan, tapi masih beli kalung palsu buat ngasih Anshu? Bukannya lucu? Ibuku nggak sengaja beli barang palsu. Dia seumur hidupnya itu, pasti dia nggak tahu kalau kalung ini palsu. Jangan pura-pura. Dah jujur sekarang. Ngakuin kalung ini palsu. Kalau nggak mau malu, segera pergi. Pernikahan ini sama Anshu bukan buat orang kaya kamu. Nggak peduli kamu kaya atau bukan, kamu udah ngatain ibuku, harus minta maaf. Benar, Shen Xiao, meskipun kalung palsu, kenapa? Tetap suka. Anshu, dia tuh orang desa, pura-pura jadi orang kaya. Jelas banget kelakuannya nggak benar. Dia beli kalung palsu buat kasihanin kamu. Jangan sampai ketipu ya.
Ya, benar. Nah, orang dusun cuma mau manfaatin kamu. Orang kayak gini MAH pasti cuma mau duitmu, makan enak di punggungmu. Menggunakan kalung palsu untuk menipu, sungguh tak tahu malu. Aku ingin tahu, jika aku, Shen Jilong, ada di sini, keluarga Xiong tetap berani tidak menikahkan putrinya dengan putraku. Bu, Tante, ibuku tidak mungkin beli kalung palsu menipu. Pasti bukan. Palsu atau tidak, saat ayahku datang akan ketahuan. Kalung itu dibeli sendiri olehnya seharga 10 miliar, mana mungkin palsu. Tapi palsu atau tidak, itu tidak penting. Bagaimanapun juga, ibumu adalah orang yang manis. Kalau tidak, bagaimana bisa melahirkan orang sepertimu? Kamu. Anakku, ada apa ini? Baik-baik saja? Ayah, kamu datang tepat waktu. Anak nakal ini pukul aku tanpa alasan, hajar dia buat aku. Nak nakal, berani pukul anakku. selesai sudah, Shen Jilong itu terkenal sayang anak. Su Chuanjie kali ini kena. Paman Shen, Su Chuanjie memukul Shen Xiao, kesalahpahaman. Tidak sengaja. Dia. Tadi kamu bilang namanya siapa? Ayah, Namanya Su Chuanjie. Cuma pemulung, anak di rumah. Su Chuanjie. Beneran? Itu bagus sekali. Terima kasih kakek buyut. Su Xuanyi, dia generasi Xuan. Jadi, generasi, dia masih kakekku. Gimana aku nggak tahu? Aku punya kakek, bersekolah di sekolah kita, nggak usah tanya yang nggak perlu, harus rendah hati, aku melatih dia. Kakek. Pak, Kenapa kamu panggil dia begitu? walaupun kamu panggil aku kakek, aku senang, tapi aku tidak ingat punya cucu sepertimu. kamu. Pak, ini kenapa? Kamu nggak tahu sebelumnya aku telpon ketua grup Su, dia bilang anaknya sedang belajar di sekolah kita. Anak ini juga namanya Su Chuanjie. Dia kan putra ketua grup Su, jadi berdasarkan generasi, dia kakekku. Apa? Bagaimana mungkin? Pak, Kamu memang tidak tahu dia. tapi aku tahu, seluruh keluarganya adalah pemulung. Aku melihat keluarganya memungut barang di sekolah. Ayah, pikirkan, keluarga Su besar. Jika mereka menyembunyikan identitas, mana mungkin sekeluarga keluar memulung? Kamu benar. Tidak peduli seberapa keras latihan, tidak mungkin membiarkan anak memulung. Mungkin nama itu kebetulan sama. Bikin aku kaget. Bukan begitu. Lalu tadi itu bagaimana? Ayah. Kamu nggak tahu? Anak nakal itu bersikeras bilang bahwa kalung Century Star-nya asli. Kalau kalungnya dia asli, jadi kalung yang kamu kasih ke aku palsu? Kalungnya pasti palsu. Kalung Century Star yang asli, mana mungkin dia bisa dapatkan? Kalau kamu tahu, kalung Century Star yang asli sudah lama dilelang oleh manajer umum Zhao Zhongjiu dari Su Group. Mana mungkin ada di sini? Dengar nggak? Kalungmu ini cuma barang palsu. Pamer-pamer paling cuma bisa nipu orang yang nggak ngerti. Shen Xiao. Ngapain? Kalung mama aku, balikin. Ngapain? Mamamu bawa kalung palsu buat nipu, tentu aja aku bakalan musnahkan barang palsu ini. Janggon. Ini kalung yang ibuku beli dengan menabung dan bekerja keras entah berapa hari. Meskipun palsu, juga bukan yang bisa kamu pecahkan. Kenapa? Kamu tidak terima? Lihat, siapa yang banyak orangnya? Kamu memukulku. Belum sempat ku balas. Kamu sedang apa di sini? Tuan Muda Shen, ini rumahku, bukan tempatmu berulah. Anak nakal, jangan bersembunyi di belakang wanita. Sudah. Jangan lupa kita datang ke sini untuk APA. Putraku agak impulsif, maafkannya. Jujur saja. Hari ini kami ke sini untuk melamar. Orang-orang, bawa mas kawin. Aku tidak menikah dengan anakmu. Jangan harap. Ini bukan keputusanmu. Hari ini kamu harus nikah, mau atau tidak. Tidak ingin menikah juga harus nikah. Aku tidak percaya keluarga Xiong berani melawan aku,
Shen Jilong. Tuan Shen, maksudnya apa? Mengancam kami? Tidak bisa dibilang mengancam. Aku hanya ingin memberitahu kalian fakta. Jika kalian berani menolak, semua orang di sini tidak bakal bisa keluar pintu ini. Suamiku, bagaimana kalau kita setujui saja pernikahan ini? Keluarga Shanai Tiu terlalu kita. Pergi saja. Tidak layak memusuhi keluarga Shen demi aku. Aku tidak pergi. Aku kan pacar sewaanmu 2000 sehari. Sehari ini belum lewat. Aku harus bertanggung jawab dalam hubungan, ini bukan soal uang. Ini soal kejujuran. Kalian datang terlambat. Aku sudah melamar Anshu. Bawa uang lamaran cukup? Tentu saja. Keluargaku memberikan Anshu hadiah 11.000. Benar sekali. 10.100. Aku beri pengemis lebih dari ini. Menilik hadiah lamaranmu, sepertinya untuk pengemis ya. Bawa hadiah lamarannya ke sini. Tidak, siapa orang ini? Ayah, siapa yang kau undang? Kenapa bawa banyak hadiah? Pohon karang seabad 1. Sepulu Villa Wan Ying Tianhao Center. Hanya Villa Wan Jing Tianhao. Sudah bernilai 1 miliar. Dia adalah General Manager Grup Su, Zhao Zhongjiu. Kenapa dia ada di sini? Apa grup Su? Apa yang dia lakukan di sini? Ayah, dia sedang menuju ke arah kita. Kamu pikir hadiah ini mungkin diberikan kepada kita? Bisa jadi. Aku bilang, sebelumnya ketua grup Su memintaku menghadiri upacara pemujaan leluhur mereka, jelas menganggapku setengah dari keluarga mereka. Jadi ini pasti hadiah untuk kita. Manajer Zhao. Tuan muda. Tuan muda. Paman Zhao. Anda adalah manajer grup Su, kenapa saya sebelumnya tidak tahu? Manajer Zhao, Anda pasti salah orang. Anak ini, mana mungkin dia adalah putra sulung grup Su. Iya, dia orang biasa. Kenapa panggil dia tuan muda? Dia memang tidak bisa. Sebelumnya Tuan Besar pernah, identitas Tuan Muda belum bisa terbongkar. Kakeknya adalah penolongku. Aku panggil dia tuan muda, tidak masalah kan? Tidak masalah. Aku bilang, dia bukanlah Tuan Besar grup Su kan. Keluarga Su Chuanji adalah penolongku. Dia datang menemui kalong mertua. Aku bantu antar sedikit hadiah, silahkan diterima. Baik, baik, baik. Kalung ini ada APA. Kenapa jadi PK? Ini hadiah yang saya habiskan 1 miliar untuk ibumu. Manajer HO. Ini dia. Dia bilang kalung palsu. Lalu, dia mematahkannya. Manajer Zhao. Bukan saya itu. Kamu ini siapa sih? Meragukan keaslian hadiah dariku, apakah saya itu palsu? Manager Zhao, don't be angry. This child misunderstood. Reversed facts. Santai saja. Jaga anakmu, jangan sampai menyinggung orang salah. Tahu. Karena hadiah sudah saya kirim, saya juga harus pergi. Sampai jumpa. Manager Zhao, penting, dapat mengirim hadiah dalam melamar dan menjodohkan. Tuan Shen, saya tidak bisa menolak. Jadi Pak Shen, kalian sebaiknya bawa pergi dan pulang saja. Ayo, Ayah, kita datang untuk melamar. lamaran APA. Kamu masih belum cukup malu? Ayo. Xiao Jie, penampilanmu hari ini saya puas. Benarkah? Terima kasih Paman. Karena kamu sudah menjalin hubungan dengan Anshu secara bebas. Sebagai orang tua, kami tidak akan menghalangi demi masa depan anak-anak. Ada beberapa hal, masih perlu dipertimbangkan. Mengerti. Kalau begitu minggu ini kapan kamu ada waktu? Bawa kami ke rumahmu. Sekalian bertemu orang tuamu. Kalau bisa kalian berdua bertunangan ya. Apa? Pertunangan. Bukan. Pak, tidak salah dengar? Baru mulai, kamu sudah mau tunangan. Iya, Paman, ini apakah tidak?
Terlalu cepat? Tidak cepat, seusiamu, Anshu sudah lahir. Hubungan kalian berdua, aku sudah melihatnya, memang sebaiknya ditetapkan urusan pernikahannya. Kalau begitu, aku dengar kata ayah. Seong Anshu, ada apa? Kamu membayarku jadi pekerja. Ini berarti, Kamu menyuruhku jual diri. kenapa, nggak mau? Aku kasih tahu. Mejar aku, antrean bisa sampai Paris. Kamu nggak akan rugi. Aku. Biarpun aku harus jual diri. Tapi aku punya syarat. Apa? Harus tambah uang. Aku juga ikut kata paman. Asalkan kalian setuju. Tapi, kemertua harus siapkan hadiah. Xiaojia, kamu dan Anshu pergi lihat-lihat. Beli hadiah, jangan sampai pergi dengan tangan kosong. Ini kartu saya. Tunggu. Aku belum setuju pernikahan ini. Kalau mau ke rumah orang tuanya belanja, kamu sendiri yang beli pakai uangmu. Ibu tersayang, sekarang zamannya cinta bebas. Kalau tidak setuju, ada dukungan dari ayah. Karena kamu tidak memberiku uang, akan cari cara sendiri untuk beli. Pernikahan ini sudah diputuskan. Tak ada yang bisa menghentikan. Aku pergi. Paman, selamat. Pergilah. Anak ini. Baiklah. Tuan Shen, Anda adalah pelanggan VIP besar di mall kami. Silakan pilih sesuka hati. Bawakan semua perhiasan paling mahal dari perusahaan kalian. Aku ingin biarkan Su Chuanjie tahu, miskin itu. Perbedaan antara dia dan aku tidak bisa diperbaiki dengan mengenal orang besar. Saya akan urus sekarang. Su Chuanjie. Kamu yang miskin juga datang ke sini, bisa beli sesuatu nggak? Tunggu. Beli hadiah. Perlu datang ke tempat mewah seperti ini? Bukannya kartu kamu dibekukan? Kamu mau minta dari aku ya? Aku kasih tahu kamu, aku juga nggak punya banyak uang. Lihat kamu pelit, saya pasti tidak akan pakai uangmu. Aku punya kartu yang diberikan kakekku. Ini tabungan kakekku, hanya 10.100. Kamu masih mau pakai? Apa aku tidak boleh hidup lagi? Kakek memberikannya untuk dipakai. Setelah bertunangan, kartuku akan dicairkan dan aku akan mengembalikannya. Kamu pikir aku bisa membayar 10.000, kan? Anggap saja ini sebagai uang muka. Baiklah. Tapi kamu harus hemat. Kakekku tidak tahu lama mengumpulkan barang-barang bekas kumpulkan uang segini. Jangan habiskan semuanya. Tenang, aku akan menghematnya. Ayo pergi. Su Chuanjie. Kamu miskin berani datang ke sini. Apakah kamu mampu membeli di sini? Ada apa? Tuan Muda Shen, Anda ikut campur. Apakah identitas tidak pantas datang ke sini? Anshu, sebagai seorang bintang besar sepertimu. Tentu saja kamu boleh datang. Tapi sepertinya aku ingat kartu bankmu sudah dibekukan, kan? Atau kamu pikir dia bisa membelinya? Shen Xiao. Apakah aku mampu atau tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa? Wajahmu sudah tidak sakit lagi. Kamu. Baik. Bagus sekali kamu pikir cuma karena manajer Zhao melindungi kamu bisa bertindak sesuka hati? Ini mal, tanpa uang, kamu tidak bisa membawa apapun. Tanpa uang, kami punya uang. Aku beritahu kamu. Di kartu ini ada 1 miliar. Sayang, menurutmu bagaimana keadaan anak kita di sana? Apakah akan ada insiden? Apa yang bisa terjadi? Khawatir dia kelaparan? Khawatir dia miskin? Di dunia ini, 99% masalah bisa diselesaikan dengan uang. 1% sisanya karena uangnya kurang. Jangan bicara tentang kalung yang kamu berikan pada gadis itu sebelumnya, hanya kartu yang diberikan ayah kita padanya, isinya 1 triliun. Bisa beli ibu kota provinsi, siapa yang khawatir? Memang benar. Pelayan. Ambilkan saya botol Romane Conti itu, yang 3 miliar. Baik. Bukan kamu yang bangun pagi, kau minum alkohol APA?
Anak pulang, bagaimana minum lagi? Jadi minumlah teh. Kamu minum. Kartu bank saya ada 11 juta, kenapa bilang 1 miliar? Jangan khawatir, dia gak bisa cek saldo kita. Ini. Seong Anshu, oh Seong Anshu. 1 miliar, kamu percaya sama kata-katamu sendiri? Cuma kartu ini. Keluarga kamu tiba-tiba dapat 1 miliar, kan susah juga? Keluarga saya memang gak punya. Kartu ini pemberian kakek Chuan Jia saat kami bertemu. Sulit dipercaya. Benar, ini hadiah dari kakekku. Orang lain aku nggak tahu, tapi dia aku tahu. Bukannya kakeknya pekerja tua yang setiap hari kumpulkan sampah di sekolah? Mengumpulkan sampah dapat 1 miliar. Kau kira dia kumpulkan emas? Itu belum tentu. Seong Anshu, kamu mau bersama orang miskin ini? Dia bisa kasih kamu apa? Ada satupun yang dia bisa beli? Bagaimana tahu nggak bisa beli? Tidak takut memberi, sekali gesek, aku bisa beli seluruh toko ini. Jangan berlebihan, aku hampir tak bisa menahan tawa. Saat aku gesek kartu ini, seluruh toko bisa aku beli. Jangan bohong, hanya ada 10.000 di kartu ini. Bisa beli perhiasan kecil. Kamu. Gak masalah. Beli semua toko ini. Kamu tahu berapa harga toko ini? Bohong juga harus ada persiapan. Kenapa? Ada apa? Aku tidak takut memberitahumu. Keluarga Chuan Jie adalah keluarga besar legendaris. Benarkah? Ya. Tuan Shen, sudah lama menunggu. Merek internasional besar baru diperkenalkan di toko. Silakan lihat. Pak Yo, sepertinya saya tidak dapat menerimanya. Hari ini ada tamu lebih besar yang datang, katanya mau membeli seluruh toko kalian. Siapa orang kau maksud? Anak kaya dari keluarga mana? Membeli toko kita? Di toko kita, setidaknya ada perhiasan bernilai miliaran. Membeli Bukan perkara mudah. Dia orangnya. Anda mau membeli toko perhiasan kami? Bagaimana kalau kita pergi ke lantai 2 dan ngobrol? Bagaimana menurutmu? Bukannya dia itu anak orang kaya, dia cuma orang miskin dari sekolah kita. Orang tua, Hidup dari memungut sampah. orang miskin. Kamu orang miskin. Jadi tolong kalian berdua pergi sendiri. Di sini kami tidak melayani orang miskin. Pengunjung tamu, kami belum beli. Bagaimana kamu tahu? Anda. Ini kamu mampu beli nggak? Ini kamu mampu beli nggak? Ini mulai dari ratusan juta. Kamu yakin kamu mampu beli? Baiklah, gesek kartu. Biar kulihatkan kalian, apakah aku mampu beli. Mesin pos. Bagaimana kalau kita pergi saja? Saldo kartuku hanya 10 juta, tidak cukup buat beli satu ubin. Tapi jangan biarkan mereka semena-mena nindas. Aku benci mereka saat jadi sombong kayak gitu. Meski pura-pura, tetap harus lanjutkan. Selesai? Kali ini sungguh memalukan. Semoga mesin gesek rusak. Ini akibat pura-pura punya uang. Pak Yo, apakah di kartu ini hanya ada beberapa ratus ribu? Apa ini nilai di kartu ini terlalu besar? Mesin kartu ini sampai meledak. Direktur, pelanggan SSS berbelanja di toko perhiasan kita. Apa? Cepat, cepat, cepat. Pelanggan kelas 3S adalah orang-orang kaya dan berkuasa. Setidaknya penguasa dunia, jangan pernah meremehkan mereka. Atur. Tidak, tidak, tidak. Aku harus pergi sendiri, agar terlihat lebih penting. Tidak mungkin. Mesin kartu kredit sudah meledak. Apa? Bagaimana bisa?
Kau tidak benar-benar berpikir kartu orang ini punya cukup uang untuk membuat mesin meledak, kan? Semoga beruntung mesin kartu kredit benar-benar meledak. Apakah di kartu ini ada lebih dari 1 triliun? Pemimpin Dewan Direksi berkata, selama kartu memiliki lebih dari 1 triliun, mesin ini akan meledak. 1 triliun. Apakah kamu pikir orang ini punya begitu banyak uang? Ini hanya mesin yang rusak, kalau tidak, bagaimana bisa seperti ini? Saya merasa lega sekarang. Saya pikir saya telah menyinggung orang yang sangat penting. Mesin ini tidak berfungsi. Kalian pergi lakukan yang perlu. Ayo pergi. Tidak. Entah punya uang atau tidak. Meski tidak punya uang, pelanggan adalah raja. Tidak bisa langsung mengusir kami, kan? Su Chuanjie, kamu masih ingin menghinakan diri, ya? Orang-orang. Usir mereka dari sini. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ketua kami datang. Ketua kami datang. Siapa? Bos kita cepat marah jika ada sedikit kesalahan. Boss Wang, kenapa Anda datang hari ini? Lain kali bisa bilang dulu, saya tidak siap. Tidak perlu siap-siap. Serius, apa yang ingin Anda lakukan? Ada rencana apa dengan pelanggan? Dua orang miskin itu, Boss Wang, Anda belum tahu. Dua orang miskin itu, tanpa latar belakang, tanpa status, cuma bawa kartu jadul, berani belanja di toko kita. Itu tidak mungkin. Saya khawatir suasana pelanggan penting terganggu, jadi saya usir mereka. Benar, saya bisa bersaksi untuk manajer Yo soal ini. Kedua orang ini tidak memakai merek terkenal apapun, berani belanja di toko kita. Benar-benar memalukan pelanggan lain. Ini kartu jelek. Saat gesek kartu, bahkan merusak mesin pos kita. Saldo di dalamnya juga tidak terlihat. Pak Wang, tenang saja. Pasti di dalamnya tidak banyak uang. Mata saya tajam sekali. Tidak lebih dari 10 juta rupiah. Mereka tidak punya daya beli. Sebaliknya, Tuan Shen ini membeli semua barang mewah bagus di toko kita. Baik. Baik, kamu benar-benar hebat. Terima kasih atas pujiannya. Saya akan terus melayani pelanggan VIP kita dengan baik. Manajer Yo melakukannya dengan baik. Jadi saya berencana membeli lebih banyak barang ini, bukan karena apa-apa, hanya untuk senang. Tapi, Pak Wang, saya sarankan segera usir dua orang ini. Kalau tidak, kalau yang lain tahu, bisa-bisa mereka kira tempat kita ini hanya untuk orang bawah. Pak Wang, apa dikatakan Tuan Shen benar? Kita jalani jalur kelas atas, jangan biarkan dua orang miskin ini mengurangi nilai kita. Itu tidak menguntungkan kita. Tidak tahu tempatnya, bagus. Aku mengerti. Seseorang, cepat bawa mereka pergi. Xiong Anshu, kenapa kamu mau bersama si miskin? Lihatlah, mau diusir. Betapa memalukan. Jangan-jangan berita utama besok adalah Xiong Anshu dan pacarnya. Diusir ke jalan karena tidak mampu beli perhiasan. Bukan urusanmu. Kalian tidak menyambut kami. Kami juga tidak Apa Yang Kamu Tunggu, Satpam, Keluarkan mereka. Tunggu, saya mau lihat siapa yang berani. Apa maksudnya ini? Kamu tidak tahu risiko. Orang yang tidak tahu sopan santun. Dulu, bagaimana kamu diajari? Kamu orang yang tidak tahu risiko, tidak tahu sopan santun. Bagaimana saya mengajarimu? Pak Wang, maksud Anda, saya tidak mengerti. Minge, da saat Robo. Beck. Yo, apa yang terjadi? Kenapa Bos Wang melakukan itu padamu? Kamu belum tahu, begitulah Bos Wang kalau benar-benar marah. Sangaberani, menggunakan seyang tuklatian. Sebentar, dia akan menghajar anak itu dengan keras. Oh, begitu rupanya, saya mengerti sekarang. Su Chuanjie, jika kamu minta maaf sekarang dengan berlutut di depanku. Mungkin aku bisa bantu kamu bicara dengan Pak Wang. Shen Xiao, bermimpi saja. Berlindung di belakangku. Biar aku yang hadapi. Benar-benar tak tahu diri. Xiong Anshu, lihatlah pria seperti apa yang kamu pilih, tak punya kemampuan, tak punya latar belakang. Ketika ada masalah, bisa bicara saja.
Pria kupilih, aku suka. Xiao Jie 100 kali lebih baik darimu. Kamu. Baik. Cari mati sendiri, jangan salahkan aku. Aku kasih tahu kalian, Pak Wang sudah marah. Kalau dia marah, minimal kalian kehilangan satu kaki. Satu kaki tidak cukup. Setidaknya 2 kaki. Kartu itu milikku. Kalau mau cari masalah, datanglah padaku. Kartu itu milikku. Ayo sini. Aku Xiong Anshu. Kalau kalian berani membuli orang, aku langsung kasih tahu media untuk bongkar kalian. Sekarang baru takut. Terlambat. Orang seperti kalian, kalau nggak ada uang, jangan datang ke tempat mewah begini. Ngerti nggak? Kalian datang cuma buat malu sendiri. Sekarang nih, Direktur Wang marah, kalian bakal dapat masalah besar. Direktur Wang, nggak mau kotorin tangan? Biar saya yang urus hal ini untuk Anda. Pak Wang, Anda membuat saya bingung. Pak Wang, kenapa memukul dia? Menerio juga memikirkan toko grup. Kalau bicara lagi, saya akan memukul Anda. Camus. Miskin. Kali ini kamu tamat. Maaf, Tuan. Semua ini karena staf saya tidak berhati-hati. Membuat Anda ketakutan. Dia itu orang miskin, kamu salah paham, untuk apa minta maaf pada mereka. Kamu ini orang yang tidak punya mata. Dia itu tamu istimewa, kamu tahu tidak? Dia itu tamu istimewa. Mereka itu cuma orang miskin. Dia bukan tamu istimewa. Pak Wang. Orang lain tidak tahu, dia pasti tahu. Keluarganya sangat miskin, bahkan tidak bisa keluar uang puluhan ribu, mana mungkin jadi tamu istimewa. Kalian buta. Apakah saya juga buta? Ini satu-satunya kartu hitam tingkat tertinggi di dunia. Di semua tempat di dunia bebas belanja tanpa batas. Dana di dalamnya setidaknya dimulai dari triliunan. Kalau bukan VIP, lalu apa? Kartu ini ada triliunan. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Apa terjadi? Kartu diberikan kakekmu ternyata ada 1 triliun. Kamu seberapa kaya sebagai anak orang? Anak orang kaya apa? Saya menduga ini pasti kartu hitam Paman Su, kakek saya ambil untuk memeriahkan suasana. Orang seperti kamu tidak perlu lagi di toko saya. Kamu bisa pergi. Perusahaan kami tidak akan mempekerjakanmu. Pak Wang. Beri seya kezon patan lagi, seya salah. Sese orang, bava dia kelua. Jangan cemari pandangan tamu kita. Beri seya satu kezon patan lagi, Pak Wang. Dan kamu juga. APA Tuan Shen. Mulai hari ini, kamu ada di daftar hitam perusahaan kami. Semua toko mewah di bawah perusahaan kami tidak menyambutmu. Apa kamu berani memblacklist aku demi orang kampungan ini? Orang Kampungan. Tak takut bilang kalau identitas dan status pria ini 100.000 kali lebih tinggi darimu. Jika tidak pergi, saya akan suruh orang mengusirmu. Bagus kamu. Di sini tidak menerima saya, ada tempat lain yang terima. Su Chuanjie, aku beritahu kamu, jangan kira dengan memegang kartu hitam grup Su, kamu bisa berpura-pura jadi orang kaya. Tetap saja kamu orang miskin. Keluar dari sini, seseorang. Tunggu saja kamu. Maaf, tamu yang terhormat. Hari ini semua kesalahan kami, saya sudah memutuskan untuk membuka toko dan bebas memilih. Yang kamu suka, bava saya, tanpa perlu bayar. Anggap saja sebagai hadiah permintaan maaf dari kami. Benar-benar. Sialan Xiong Anshu. Lebih baik pacaran dengan orang desa daripada memilih aku. Dan yang itu Su Chuanjie, berlagak dengan kartu hitam orang lain, masih saja orang desa. Acara wawancara bintang, bukan? Aku punya berita besar. Bintang besar Xiong Anshu sedang pacaran dengan pria desa. Iya, alamatnya aku kirim.
Kamu langsung bawa orang ke sana aja. Seong Anshu, kalau aku nggak bisa dapetin kamu, aku akan hancurin kamu. Ayah, ibu. Aku pulang. Semua barang ini, kalian yang beli. Dari mana kalian dapat uang sebanyak itu? Ini setidaknya bernilai beberapa miliar. Ini, bagaimana mungkin? MA, sekarang kamu nggak punya alasan lagi untuk nggak ke rumah pacarku. Entah kenapa kita harus datang ke tempat terpencil ini. Bau kotoran sapinya bikin saya mual. Apa yang kamu hisap? Udaranya cukup segar. Bukankah aku juga penggembala sapi di pedesaan? Kamu mengikutiku sejak saat itu dan tidak pernah membenciku. Kenapa membenciku sekarang setelah kaya? Bisa jadi seperti sekarang. Lagi pula, dia bisa jadi sepertimu. Ibu saya memang seperti itu. Jangan pedulikan saya. Bagus. Paman dan bibi segera datang. Rumahku di depan. Halo semuanya, Xiao Xiao dari tim program IMA Superstar Interview, menerima kabar hari ini bahwa aktris Seong Anshu akan segera mengumumkan hubungannya. Oleh karena itu, tim kami segera pergi ke lokasi kejadian untuk memberikan laporan langsung. Apa? Bintang besar Seong Anshu ternyata punya pacar? Aku benar-benar tidak mengharap Legenda Murni dan Tag Bersala. Bintang besar Seong Anshu ternyata juga pacaran. Meunier Balkan. Siapa mencuri kekasihku? Aku mau menantang dia duel. Dengar-dengar pacar bintang besar ini adalah orang desa, dan hari ini adalah pertemuan pertama keluarga mereka. Ayo kita lihat bagaimana latar belakang keluarga pacar bintang ini. Orang tua sudah sampai. Paman, bibi, orang tua membawa kakek ke rumah sakit, jadi belum bisa segera kembali. Maaf, kalian harus menunggu sebentar lagi. Wah, bagus sekali. Kalau tidak di rumah, kita pulang saja, jangan di tempat kumuh ini. Mama, sudah sampai sini, tunggu sebentar. Siapa tahu orang tua Xiao Jie segera kembali. Baiklah. Ayo pergi. Mobilnya sudah datang. Seong Anshu, kamu beneran punya pacar? Kali ini kita datang khusus untuk ungkap pacarmu. Ada yang mau kamu katakan ke pacarmu? Apa yang kamu? Shen Xiao. Kru acara ini kamu yang panggil? Pikir apa? Mau apa? Gak ada maksud apa-apa. Cuma ingin orang tahu kalau kamu pacaran sama cowok kampung. Kamu pilih si kampungan ini, ya? Aku akan bikin kamu malu besar kali ini. Beneran pacarmu orang kampung? Nggak nyangka, Seong selebriti besar cari pacar bukan CEO kaya atau cowok cakep sekolah, malah pilih orang kampung. Benar enggak? Seong selebriti besar yang hidup mewah sama orang desa. Sialan. Apa hebatnya dia dibanding aku? Kenapa bukan aku yang dipilih? Aku juga mau jadi pacar Seong Anshu. Memang keluargaku dari desa, tapi orang tuaku telah bekerja keras membesarkanku, dan aku sudah sangat bersyukur. Betul, mengapa meremehkan orang desa? Dia tak kurang dibanding kita. Karena kalian reporter ada di sini, aku akan umumkan sesuatu. Su Chuanjie. Dia adalah pacarku, dan kami segera bertunangan. Ayo pergi. Benar sekali, orang desa juga tak kekurangan apapun. Sudah zaman apa ini? Kita mendukung cinta bebas? Kenapa bintang tidak boleh menikah dengan petani? Tepat, beri dukungan untuk Seong Anshu yang mengakui hubungan cintanya. Meskipun semua yang dikatakan benar, tapi kenapa orang itu bukan aku juga ingin jadi pacar Seong Anshu. Tunggu pergi ke rumahnya dan lihat Saat itu kamu akan menyesal. Ayo cepat ikuti. Ini adalah rumahku. Paman dan bibi, silakan duduk, ada kursi di sini.
Mari, mari. Ini. Seong Anshu. Inilah rumah pacarmu, setiap hari hanya makan lobak kering yang rendah dan murahan ini. Kondisi keluarga ini juga cukup sulit, mungkin harus makan acar setiap hari. Benar juga, kalau bertunangan, Seong Anshu pasti akan menderita. Tunggu dulu. Apa itu lobak kering? Ini kan ginseng 1000 tahun. Kamu ngomong apa? Mana mungkin Senchu. tahun? Liang Chu direkomendasikan. Menurutku ini cuma sekumpulan wortel biasa. Tidak bisa dibilang demikian. Itu dewa pencari harta karun terkenal, Sun Shan, mencari obat. Dia tidak akan asal bicara. Benar-benar streamer besar mengelilingi gunung. Apakah ini benar-benar ginseng 1000 tahun? Pacar yang ditemukan oleh Seong Anshu, keluarganya tidak sederhana. Ada netizen bilang ini bukan lobak, ini benar-benar ginseng 1000 tahun. Tidak disangka kamu anak orang kaya tersembunyi, saya terlalu naik kelas. Mana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Jika kamu bilang satu ini adalah ginseng 1000 tahun, mungkin saja, tapi gimana kalau semuanya? Memang sedikit mirip. Saya melihat ginseng 1000 tahun dari kolektor top lokal, menganggapnya harta karun, jadi tidak melihat banyak. Sulit dikatakan. Ayah jangan lihat lagi. Ini kan cuma lobak kering, hampir kering beneran. Mana mungkin itu ginseng 1000 tahun? Kecil, ini sebenarnya ginseng atau lobak? Paman, ini cuma lobak biasa. Mana mungkin keluarga kita mampu makan ginseng. Tapi kualitas lobak ini tidak bagus, makan kebanyakan bisa mimisan. Saya sudah bilang, keluarga sepertimu mana mungkin punya ginseng 1000 tahun. Hampir saja saya kira kamu pewaris kaya yang tersembunyi. Tidak ada yang menarik dilihat, ayo pergi. Tidak tahu nilai barang. Jika tidak mau, saya bayar 30 juta untuk ginseng 1000 tahun ini. Tidak berbicara Tunggu, tadi ada warganet bilang bersedia bayar 30 juta untuk lobak-lobak ini. Yakin tidak salah. Apa 30 juta? Apa? 30 juta? Mana mungkin? Dia bohong. Yang ini. Iya, apa netizen ini salah lihat? Di rumahku, ini cuma lobak putih biasa, bukan ginseng. Nggak mahal. Nggak peduli ini ginseng 1000 tahun atau apa. Aku tetap beli, rugi juga urusanku. Kalau ini 30 juta bisa dapat ginseng. Berarti aku benar-benar dapat untung besar. Blogger ini punya 30 juta pengikut. Pasti nggak bohong. Kalau netizen ini benar-benar mau, ya jual saja deh, kalau nanti nggak suka. Saya dukung pengembalian dalam 7 hari tanpa alasan. Bélis et 40 Untung Bezar. Ngapain harus dikembalikan? Gak bisa, saya mesti cepat kesana. Jangan sampai keduluan sama orang lain. Orang-orang online bicara juga ada yang percaya, kalau saya bilang saya bayar 60 miliar buat ini. Kan juga asal ngomong saja. Sekarang orang online banyak yang gak bisa dipercaya, mungkin bercanda. Xiao Jie, jangan percaya. Saya juga cuma bercanda kok. Paman dan tante, kalian duduk dulu, saya ambilkan buah. Pack. Oke. Ambil foto. Cepat, ambil. Lihat mereka punya apa. Kakakmu mana? Maaf bos, dia ke toilet. Ini benda apa? Percy, jangan sampai sakit perut. Bibi, orang desa, bawa apa yang bagus? Paling-paling cuma barang-barang jelek saja. Bawakan melon las saya seharga 1000 yuan per kilo. Jauh lebih baik daripada stroberi murah ini. Kamu memang perhatian. Andai kamu pacar anak perempuan saya. Bu. Kalau kamu nggak makan, biar aku yang makan. Ini enak banget. Ini stroberi apa? Sampai meluber. Apa sih reaksinya itu? Cuma stroberi, seberapa enak sih? Iya, cuma stroberi. Ada apa yang aneh? Tunggu dulu. Ini stroberi kaisar dari Mediterania.
yang harganya lebih dari 10.000 per kilo. Seriusan? Stroberi Kaisar. Kenapa aku belum pernah dengar? 1 juta rupiah per kilogram. Sepertinya benar. Saya cek. Stroberi Kaisar mirip sekali dengan stroberi mereka. Stroberi Kaisar ini hanya ada di Mediterania. Hanya orang-orang kaya kelas atas yang bisa menikmatinya. Saya juga cuma dengar, tak menduga bisa melihat langsung. Seperti Média. gosip. Semua bilang stroberi ini adalah stroberi Kaisar asli. Ini stroberi Kaisar. Aku harus coba. Stroberi ini enak, apakah ini benar-benar? Bibi, bagaimana mungkin? Meski ada stroberi Kaisar, itu tidak ada di rumah miskin ini. Jangan bilang 10.000 rupiah sekilo, bahkan 3.000 rupiah sekilo. Dia juga tidak mampu membelinya. Aku pernah dengar stroberi Kaisar. Tapi belum melihatnya, juga memakannya. Benar-benar tidak tahu asli atau palsu. Ini bukan stroberi istimewa. Aku makan ini setiap hari. Cuma stroberi biasa. Tidak mungkin. Stroberi enak ini, mana mungkin stroberi biasa? Ini pertama kali aku makan. Apa kamu punya identitas disembunyikan? Benar-benar tidak ada, pasti itu hanya omongan netizen. Teman bekerja di grosir buah internasional. Foto dulu, kirim ke dia, tahu jawabannya. Ngomongnya netizen gak bisa dipercaya, tadi bilang loba itu ginseng 1000 tahun. Sekarang malah bilang stroberi ini stroberi Kaisar. Memangnya rumahnya miliarder ya? Miliarder tinggal di tempat kumuh begini? Benar juga. Stroberi ini enak banget, kemungkinan besar ditanam di tanah desa ini, belum pernah coba sebelumnya. Tuan Shen. Aneh. Ini benar-benar stroberi Kaisar, dan ini yang kualitas tertinggi. Ada harga tapi nggak ada barang. Orang yang ambil Di sampingmu kan? Tuan Mudashen. Sebaiknya kamu bersikap baik. Orang seperti ini kita tidak bisa menyinggung. Benar-benar stroberi Kaisar. Pantas saja enak sekali. Tidak mungkin, ini tidak mungkin stroberi Kaisar. Dia orang desa, mana mampu beli ini? Kamu beneran dari keluarga kaya raya? Kalau tidak, bisa makan stroberi semahal ini. Mana mungkin. Kalau aku keluarga konglomerat, masih tinggal di sini. Lalu, kecil, dari mana kamu dapatkan stroberi ini? Paman. Stroberi ini ditanam ibu saya di kebunnya, tidak sehebat yang Anda pikirkan. Saya sudah makan sejak kecil. Sekarang saya benar-benar ragu kalau kamu itu orang hebat. Saya tidak berusaha meraih yang tinggi. Apa yang kamu bayangkan? Aku cuma orang desa biasa. Saya katakan padamu, jangan, ya, sulit untuk mengatakannya. Ginseng dibundel, stroberi untuk dimakan setiap hari. Saya tidak percaya saat Anda bilang bukan dari keluarga kaya. Awalnya saya mengira bintang Siong Anshu akan menikah dengan pria rendahan. Sekarang tampaknya pendakian murni. Dia memang orang kaya. Sangat sederhana. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimana jika orang tua Anda menyembunyikan ini untuk melatih Anda? Mustahil. Benar-benar tidak mungkin. Saya pikir stroberi ini dikirim oleh seseorang yang pernah mengunjungi kita. Dia hanya memamerkannya. Dengan kondisi keluarganya, dia pasti menjadi orang hebat. Aku bisa memanggilnya ayah. Pasti itu dia. Baiklah, kataku, keluarga sepertimu, mana mungkin mampu beli stroberi imperial? Oh ternyata, menumpang dari orang lain. Kenapa begitu? Sudah dibilang, kalau makan harus tahu diri, menerima harus tahu malu, sudah makan, malah tidak percaya. Anak kecil tahu apa, aku hanya berbicara jujur. Jelas dikasih orang, tapi bilang sendiri yang tanam. Setiap hari makan. Mau pamer apa? Tidak takut malu juga? Aku saja malu untukmu. Oh, jadi begitu, pantesan ada stroberi kerajaan, ternyata pemberian orang. Orang ini demi gengsi bilang punya sendiri. Benar juga, pacar yang dipilih Siong Anshu, kepribadiannya tidak baik. Pacar seperti ini tidak perlu dipertahankan. Segera putus, tidak punya uang tapi suka pamer. Apa yang kamu katakan? Saya hanya berkata jujur, jangan tuduh saya. Jujur, kalau setiap hari makan stroberi kerajaan, pasti keluargamu miliarder. Apakah kayu bakar di rumahmu dari kayunanmu emas? Kenapa tidak bicara lagi? Ayo, wartawan itu kemari.
Tumpukan itu dari kayu nanmu emas? Apakah benar begitu? Keluarga miliarder. Apa ini kayu pacar emas? Ini hanya kayu rusak. Benar, sama persis seperti kayu bakar di rumah saya. Sebentar. Kayu-kayu ini sepertinya benar-benar kayu pacar emas. Ini. Ada yang mengatakan ini memang kayu pacar emas. Bukan, apa sih yang kau katakan? Kau percaya omongan ngawur dari netizen? Apa yang kamu inginkan? Kamu gila. Tidak tahu siapa yang menyuruh datang. Bukan. Orang ini sepertinya adalah ahli penilai benda nasional, benar-benar memiliki sertifikasi nasional mengatakan ini adalah kayu cendana emas. Aduh. Ternyata kayu cendana emas. Saya pikir salah lihat sebelumnya. Kayu cendana emas rajanya kayu. Nilainya digabungkan setidaknya beberapa miliar. Ngomong apa sih? Ini cuma tumpukan kayu bakar. Kamu sudah pernah lihat keluargaku pakai ini but? Mana ada kayu cendana emas? Sepertinya juga. Kalau keluargamu benar pakai kayu cendana emas, berarti keluargamu kaya banget. Kenapa aku jadi bintang film? Mendingan jadi ibu rumah tangga. Mikirnya kejauhan. Sebagai Ahli barang antik ini nggak bisa dipercaya. Siapa yang bisa buat kayu emas jadi kayu bakar? Ini pasti bukan kayu emas. Benar sekali, pakai kayu emas jadi kayu bakar. Perilaku mewah seperti ini mungkin hanya orang terkaya di dunia yang mampu. Benar-benar tidak tahu, bahkan tidak bisa membedakan kayu emas. Kalau lihat barang seperti ini, aku pasti akan beli. Beritahu si pemuda, tawarkan 10 miliar. Aku mau kayu emas ini. tunggu, sepertinya ada yang mau bayar 10 miliar untuk kayu emas ini. Apa? Ini benar-benar kayu emas. Ada menawarkan 10 miliar untuk membelinya. Ini. Begitu mahal ya? Bibi, jangan sampai tertipu. Ini jelas cuma kayu jelek. Kayu sutra emas. Kayu sutra emas akan berkilau di bawah sinar matahari. Yang ini tidak ada. Ahli itu pasti bohong. Memang belum pernah lihat babi gantung. Belum pernah lihat babi lari? Tumpukan kayu ini mana ada mirip kayu nanas benar? Palsu. Iya, benar. Ternyata kata-kata ahli tidak selalu bisa dipercaya. Aku berani mempertaruhkan seluruh hidupku. Ini pasti kayu nanas asli. Kalian tidak tahu. Kayu nanas ini, dilihat dari luar tidak tampak. Perlu dibelah dulu. Baru bisa melihat kilau emasnya. Amargo, ini Harus membelah kayu cendana emas untuk tahu asli atau palsu. Benar. Kayu cendana emas asli itu berharga karena bagian dalamnya, bukan luarnya. Itu salah satu alasan kenapa itu sangat berharga. Tidak. Percaya omongan ahli palsu? Apa ada omongan ahli yang bisa dipercaya? Kalau membelah kayu cendana emas kelihatan asli atau tidak, kan? Hari ini saya akan belah kayu ini untuk lihat apakah ini benar cendana emas. Lihat. Ini yang kalian bilang kayu cendana emas? Bukankah kayu biasa? Aku bilang. Omongan ahli itu tidak bisa dipercaya. Kayu. Caillou non muema. Ternyata ada kilau emas, ini kayu nanmu emas. tidak menyangka ini ternyata benar-benar kayu nanmu emas dan jumlahnya banyak. Orang ini pasti kaya atau berkuasa. Bukannya kaya atau berkuasa.
Bisa pakai kayu cendana emas buat kayu bakar. Dibilang orang terkaya dunia pun nggak berlebihan. Kamu beneran anak orang kaya pura-pura hidup sederhana. Pakai kayu cendana emas buat bakar-bakar. Aku sampai nggak berani mikir. Kamu lihat, aku perlu gitu? Ini ada apa? Aku juga nggak tahu. Jangan-jangan aku sebenarnya beneran anak orang kaya. Aku nggak sadar aja. Aku tahu. Ini bukan kayu cendana emas, tapi kayu campur emas. Emas campur biasanya digunakan untuk meniru kayu jati kuning. Sama dengan emas, di bawah sinar matahari akan terlihat berkilau. Harganya bisa berbeda hingga ribuan kali lipat. Aku melihat kayu jati kuning ini, tampaknya asli. Mana mungkin asli? Menurutku, Shen Xiao benar. Pasti ini adalah emas campur. Kamu masih ingat tidak? Dulu ada yang memberi aku perhiasan, katanya dari kayu jati kuning. Setelah ke toko perhiasan baru tahu, ternyata cuma emas campur palsu. Anak muda. Kamu bisa menipu orang yang tidak paham dengan kayu ini. Tapi saya profesional. Apa profesional? Kau mata anjing. Tidak bisa bedakan antara kayu langka dan kayu bakar. Baiklah, saya datang hari ini ingin menemui kerabat. Semua ini tidak penting. Oh ayah Shaojia, kapan mereka kembali? Sebentar lagi. Paman, tante, di luar dingin, ayo kita masuk dan hangat. Tidak perlu, kami baik-baik saja di luar. Baiklah. Aku akan mengambil baskom api. Paman, Bibi, ayo kita menghangatkan diri. Ini sepertinya baskom bunga dari dinasti Ming awal, dengan glasir langit biru. Tidak, dari mana kamu dapat baskom ini? Kenapa kelihatan seperti ini kotor sekali? Jangan-jangan ini tempat ludah? Ibu. Apa yang kamu katakan? Meski begitu, Xiao Ji juga tidak mungkin pakai jambangan untuk tungku api. Tenang tante, ini tungku api dari rumahku. Sejak kecil, waktu dingin aku selalu pakai ini untuk hangatkan diri. Abu di atasnya itu abu rumput dan kayu. Mana ahli yang selalu komentar itu? Sekarang lihat tungku ini, apakah dia akan bilang ini barang antik? Kayu wangi emas yang aku punya, itu bukan kayu biasa, yang terbakar itu hatiku. Sudah berhenti berpura-pura. Orang-orang sudah tahu itu kayu wangi emas. Berpura-pura jadi tak ada artinya. Begitu, kalau kau benar pikir ini kayu wangi emas, jangan cuma bicara, langsung datang beli dari rumahnya. Beli. Aku harus segera beli. Warna ini. Pola ini. Ini benar-benar pot bunga glaze biru langit dari dinasti Ming awal. Omongan ahli internet, masa percaya? Bak api rusak bisa jadi barang antik. Tunggu. Kata ahli barang kuno, bak api ini adalah pot bunga glaze biru langit dari Ding Yao, nilainya sangat tinggi. Bicara apa? Kenapa percaya semua yang dikatakan pengguna internet? Bisakah abaikan ahli rusa ini? Sekarang siaran langsung, aku cuma menyampaikan pendapat pengguna internet saja. Bagaimana bisa? Pot bunga glaze biru langit atau Ding Yao? Kamu tahu? Barang ini harganya miliaran. Siapa punya barang ini? Pasti dipajang, bukan buat bakar-bakar. Kalian belum pernah lihat pot bunga langit biru yang asli. Pot bunga ini, pasti pot bunga langit biru. Terserah mau percaya atau tidak. Tapi anak muda ini, keluarganya seperti apa sih, barang ini? Dijadikan bahan bakar, ini. Ahli ini bicara panjang lebar, jangan-jangan beneran barang antik. Kalau memang benar vas biru langit, dimanapun tempatnya, tidak mungkin ada di sini, hanya tungku api tua. Tentu saja. Barang antik seperti ini, kalau tidak ada di museum, pasti ada di kolektor top.
Sudahlah, jangan berhayal lagi. Anak ini cuma orang desa biasa. Rasanya kata-kata ahli itu tidak semuanya salah. Ayah, kamu kenal satu kolektor top? Bisa minta dia periksa. Benar, kolektor itu memang ahli barang antik. Koleksinya. Entahlah. Kalau dia pasti bisa bedain yang asli dan palsu. Sekarang aku video call dia. Paman, kenapa harus nelepon? Kamu pikir dia punya barang antik hebat di rumah? Aku langsung sujud kasih hormat 3 kali. Terhubung. Pak Xiong. Pak Wei, tolong bantu saya cek pot bunga ini. Pak Xiong, terus nonton siaran langsung. Pakar yang kasih komen itu. Alat panggang yang kalian pakai itu. Benar-benar pot bunga seladon biru langit. Apa? Apa? Wadah api rusak ini pot seladon. Ini. Bagaimana mungkin? Kalau ini asli. Ginseng 1000 tahun dan kayu cendana emas juga asli. Tidak mungkin. Ini benar-benar ahli penilai barang antik, ternyata barang antik. Anak ini kaya banget, ya. Sekarang saya tahu maksud dari tidak mengumbar. Ginseng ribuan tahun dimakan sebagai lobak. Kayu jati emas digunakan sebagai bakar. Pot bunga antik jadi pot api. Hari ini saya benar-benar belajar. Ini adalah pot bunga antik. Paman, apakah teman ahli Anda salah? Mana mungkin rumah kami bisa punya pot bunga antik? Dia memang ahli dalam menilai barang antik. Seharusnya tidak salah. Apa tidak bisa? Apa tidak bisa? Paman, jangan sampai tertipu olehnya. Menurutku pasti pakar itu nonton siaran langsung. Rasa kasihan pada anak itu. Mau dukung dia di depan semua orang. Jangan terlalu serius. Ada benarnya sih. Menurutku gak mungkin. Sejauh yang aku tahu dia bukan orang seperti itu. Paman. Kalau kamu benar-benar percaya omongan si ahli itu, berarti sebelumnya semua itu benar. Dia semacam miliuner. Berpura-pura jadi miskin di sini. Sepertinya agak masuk akal. Orang kaya pura-pura jadi orang miskin buat API. Mungkinkah benar-benar ahli? Kasihan anak itu. Kasihan kenapa? Saint-Gutidac mange Nali au rang et bas. Menurut saya anak ini pasti kaya atau berstatus. Dan lagi. Jika dia memang miliuner. Apa dinding rumahnya terbuat dari emas? Lihat rumah bobrok ini, tampak seperti punya emas. Apa kamu sedang melakukan apa? Lihat rumah dari tanah ini, ada sedikit pun ciri keluarga kaya? Tampaknya semua yang sebelumnya hanya bohong. Rumah ini tidak bisa berbohong. Para miliuner biasanya tinggal di villa mewah. Siapa yang mau tinggal di sini? Memang benar. Menurut saya, ahli itu mungkin hanya ahli palsu. Percaya atau tidak? Yang bisa aku bilang, anak ini keluarganya pasti tidak biasa. Tunggu. Tembok itu. Kenapa ada yang tidak beres? Itu tembok rumah anak itu. Sepertinya benar-benar ada emas. Apakah netizen menemukan sesuatu? Benarkah menemukan emas? Ternyata benar, mereka bilang baru saja melihat ada emas di tembok. Percaya omong kosong ini ya? Aku rasa aku salah mempekerjakan kamu, seharusnya tidak mempekerjakan jurnalis tanpa otak. Jangan bilang rumahmu pakai batako emas. Mana mungkin, rumahku cuma pakai batako biasa. Dari mana ada emas? Sudah dengar belum? Bangun rumah pakai batako emas, belum pernah dengar, bisa gak pakai otak sedikit? Bukan. Rasanya aku beneran lihat. Aku juga lihat. Itu kayaknya beneran batako emas. Ngapain cari lagi, kamu beneran mau cari ya? Kalau netizen ngomong, kamu harus turutin ya. Harusnya aku nggak ajak kamu ke sini. Lihat deh, kayaknya di sini beneran ada emas batangan. Wah,
Ternyata beneran emas batangan. Dan such Wah, penny. Semua emas batangan. Wah gila. Ini baru harta karun sebenarnya. Ini berapa harganya? Kamu percaya kata-kataku kan? Anak ini pasti berasal dari keluarga yang kaya. Ini tembok dari emas. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? takutnya semua aset kami gabung pun tidak sebanding. Sudah cukup. Bagaimana jelaskan ini? Masih bilang bukan. Bukan aku. Aku tidak tahu kenapa ada emas di tembok rumah kami. Apa yang terjadi? Xiaojia. Dari pertama kali lihat, merasa kamu orang baik. Seseorang dipercayakan putri. Anshu kami akan panggil Bibi. Tunggu sebentar. Menurutku, emas ini asalnya tidak jelas. Tidak jelas, maksudnya APA? Bibi, kamu tidak sungguh-sungguh pikir emas batangan ini didapatkan secara legal, kan? Dulu keluargamu bisnis ini ya? Shinshao maksudmu APA? Maksud apa? Menurutku, keluargamu itu pemalsu barang antik, penipu ulung. Lobak yang mirip ginseng ribuan tahun dan kayu yang mirip cendana emas, semuanya adalah alat penipuan keluargamu, kan? Omong kosong. Orang tuaku orang desa jujur dan sederhana. Mereka nggak bakal melakukan Kalau begitu bilang saja. Kalian bahkan pakai batu bata emas buat bangun tembok, kenapa pura-pura miskin dan menyembunyikan kekayaan? Pasti memang begitu. Karena uang ini tidak bersih, maka kalian takut membelanjakannya seolah-olah miskin. Putri, pacar ini tidak boleh dipertahankan. Jangan bicara, jangan memfitnah orang baik. Xiao Jia, lebih baik kamu hubungi keluargamu, cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku akan melakukan panggilan video dengan orang tuaku. Orang tua, apa maksudnya semua barang di rumah? Lobak kering tampak seperti ginseng kuno. Dan kayu bakar yang tampak seperti kayunanmu. Yang terpenting, bagaimana dindingnya bisa ada emas batangan? Hei kecil Jia, aku dan ibumu nonton siaranmu. Benarkah itu barang-barang kita? Semua milik kita. Ya benar. Kita sedang menuju pulang. Susah dijelaskan sekarang. Kita bicara nanti. Sebentar lagi sampai. Goodbye. Mahal sekali. Ayah. Ayah dan ibu bilang barang-barang ini adalah milik kita semua. Mereka dalam perjalanan pulang. Sebentar lagi bisa dipastikan. Dalam perjalanan pulang. Kurasa tidak. Orang tuamu tidak mungkin melarikan diri karena rasa bersalah, kan? Bisa jadi. Sekarang ada bukti kuat, mereka yang memalsukan barang antik tidak berani muncul lagi. Iya, tak disangka hari ini benar-benar tontonan seru. Apakah mereka benar-benar Ali memalsukan barang antik? Bahkan aku pun tertipu. Seharusnya tidak mungkin. Barang-barang ini memang nyata. Tidak mungkin, orang tuaku tidak seperti itu. Lagi pula, aku tidak percaya mereka akan melakukan hal ilegal. Siapa yang akan mengumumkan perbuatan ilegal? Orang tuamu melakukannya diam-diam tanpa sepengetahuanmu. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan semua emas batangan ini? Jangan-jangan orang tuamu memang hebat. Cukup, Shen Xiao. Memberi kesimpulan sebelum orang tua Chuan Jie pulang keterlaluan? Keterlaluan, Xiong Anshu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Keluarganya itu pemalsu barang antik. Kalau orang tuanya bisa datang. Aku bahkan panggil dia ayah. Apa itu suaranya? Apa konvo mobil ini datang ke si Mang Qingka? Mobil paling depan itu Rolls-Royce. Mana mungkin orang tuanya bisa naik Rolls-Royce, mungkin saja belum pernah lihat. Ya masuk akal. Tapi, di tempat terpencil ini tiba-tiba ada banyak mobil mewah. Jarang sekali terjadi. Benar, kelihatannya ini kelompok kaya besar. Orang tuamu di mobil ini kan? Mereka bilang pulang. Mana mungkin. Aku tahu orang tuaku. Mereka hanya orang biasa dari desa, biasanya naik bus desa ke kota. Bagus, kamu sadar diri.
Tahu orang tuamu tidak mampu naik mobil seperti ini. Orang memang harus punya kesadaran diri. J, tampaknya hari ini ayah dan ibumu tidak akan datang. Sayang, kita pergi saja dulu. Pertunjukan hari ini harus diakhiri. Tidak menyangka hari ini ternyata ada banyak plot twist. Betul sekali, tidak menyangka pacar Seong Anshu berlatar keluarga seperti itu. Pelaku pemalsu barang antik. Tunggu sebentar. Lihatlah. Mobil itu benar-benar menuju ke arah kita. Jangan-jangan ayah dan ibunya benar-benar datang dengan mobil mewah? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang tuanya datang dengan mobil mewah. Orang tuanya siapa? Ayahku baru kirim pesan, bilang dia dengan seorang tokoh penting sedang dalam perjalanan. Ternyata mobil ayahmu? Aku kira orang tuanya tidak mungkin punya mobil sebagus itu. Hampir bikin aku takut. Aku pikir bahwa mobil mewah itu orang tuanya. Sama. Aku juga pikir ada plot twist. Ternyata tidak ada. Nak, aku rasa orang tuamu melarikan diri karena merasa bersalah, meninggalkanmu sebagai tameng. Jangan ngomong soal orang tuaku. Kampungan. Berani memukulku. Akan kulaporkan ke ayahku. Ayah, si kampungan ini memukulku. Keluar dari mobil, harus membelaku. Dasar kampungan. Siapa ini? Bukan kau. Bukan ayahku. Aku juga tidak mengakuimu sebagai anak. Kau. Siapa ini? Berpakaian tidak biasa. Datang untuk bertemu siapa? Tidak tahu. Mobil ini adalah Rolls-Royce termahal. Dia bukan orang kaya biasa. Ayah. Kenapa berpakaian seperti ini? Dia ayahmu. Dia ayahmu. Dia ayahmu. Dan aku juga. Dan aku juga. Bu. Kamu juga, serius nih. Mereka benar-benar datang dan bawa Rolls-Royce lagi. Iya benar. Awalnya kupikir mereka kabur. Gak nyangka malah berani datang. Tahu identitas penipu sudah ketahuan. Jadi gak usah pura-pura lagi, langsung datang bawa mobil. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa lobak kering di rumah kita dibilang ginseng 1000 tahun? Kayu bakar dibilang kayu cendana emas? Yang paling penting adalah, Kenapa ada batang emas di dalam dinding? Kita pulang dulu. ayo cepat-cepat. Jalan. Kamu maksudnya ini dan ini. Semua ini asli. Miskin bisa dimengerti. Tapi jangan lakukan hal yang ilegal. Bukti semua pemalsuan di rumah kalian kami temukan. Masih berani bilang asli. Iya kan? Selain palsu, mana mungkin itu asli? Kalau semua itu asli, keluarga mereka pasti jadi terkaya di dunia. Sulit dibilang. Kalau kebetulan itu asli. Terlalu banyak kebalikannya. Aku jadi gak tahu harus percaya siapa. Pemalsuan artefak. MOF. Ini semua kubeli dengan uang sungguhan. Maaf atas pemalsuan peninggalan budaya. Saya membeli semua ini dengan uang sungguhan. Dibeli dengan uang sungguhan. Jika Anda bukan pemalsu, bagaimana Anda bisa begitu kaya? Semua ini palsu, tidak ada yang asli. Soal tembok ini. Batu bata emas, itu uang curianmu. Anda benar. Saya khawatir dengan berbuat curang dan menipu seseorang bisa mengumpulkan uang dan membangun rumah dengan batu bata emas. Kamu masih saja mencari-cari alasan. Kamu benar-benar keras kepala. Orang seperti ini tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kekuatan dan latar belakang keluarga kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Tapi jujur saja, semua ini hanya bagian kecil dari kekayaan keluarga kami.
Segelintir kecil dari kekayaan kami. Menurutku hanya bagian kecil dari pemalsuan barang antik. Begitu banyak barang berharga. Kamu pikir kamu orang terkaya di dunia? Kamu benar, anak nakal, aku memang orang terkaya di dunia. Ah, kamu bisa asal bicara, orang terkaya di dunia. Dia berani bicara begitu, aku Sungguh membual tanpa peduli. Keluarga Su yang terkaya di dunia berada di desa kecil? Tidak mungkin. Mungkin keluarga ini mau menakuti-nakuti lalu bawa anaknya kabur. Tidak disangka kalian sudah sombong sampai begini. Berani mengklaim jadi keluarga terkaya dunia, benar-benar tidak takut mati. Apa maksudmu, Shin Xiao? Kalian takut kebohongan kalian terbongkar, makanya berpura-pura jadi keluarga Su. Kalian yang beli. Apa ada barang kalian yang asli? Pemalsuan benda antik dan obat-obatan, siap-siap masuk penjara. habis sudah, habis sudah. Menurutku, keluarga ini benar-benar habis sudah. Sebanyak ini barang palsu jadi pasti lama di penjara. Betul sekali. Keluarga ini benar-benar apes banget. Apa yang sedih? Setelah melihat begitu lama, aku yakin apa yang ayahnya bilang benar. Barang-barang ini asli, tidak mungkin palsu. Tidak mungkin dipalsukan. Kau ahli palsu, terus saja omong besar. Siapa yang percaya? Menurutku kalian lebih baik segera menyerahkan diri. Jangan tunggu polisi datang, akan terlambat jika menjelaskan saat itu. Ibu, apa yang kau katakan? Percaya orang tua Chuan Jie tidak akan lakukan hal ilegal, pasti ada kesalahpahaman. Aku hanya jujur dan mengingatkan mereka. Kau masih muda dan kurang pengalaman. Jangan muda dibodohi oleh keluarga mereka. Itulah Siong Anshu. Kamu gak beneran percaya kalau lobak ini itu ginseng ribuan tahun. Tumpukan kayu busuk itu kayu nanmu emas. Gak usah ngomong yang lain, omongin netizen tadi. Dia bilang habis miliaran beli tumpukan lobak ini. Kenapa gak kelihatan dia datang? Iya. Tadi streamer gunung itu bukan bilang mau beli? Kalau lobak putih itu beneran ginseng ribuan tahun dia harusnya udah sampai. Benar. Mungkin sekarang lihat acara tahu itu obat palsu jadi gak datang. Sebanyak ini ginseng ribuan tahun, dengar aja sudah cukup, mana mungkin beneran. Pasti palsu, nanti siap-siap dijual buat uang. Iya, dengarkan, Shen Xiao benar. Jika semua obat ini bukan palsu, mengapa orang yang bilang akan membelinya tadi tidak muncul? Orang berkacamata kabur. Maaf semuanya, saya datang terlambat. Maaf semuanya, saya datang terlambat. Bukan. Siapa kamu? Nama Seyak Saint-Champ. Saya punya jutaan penggemar di seluruh internet. Maaf ya, kali ini datang ingin membeli ginseng 1000 tahun. Permisi. Ini benar-benar ginseng 1000 tahun. Dan banyak sekali. Apa itu ginseng? Ini hanya lobak busuk. Khusus menipu orang yang tidak paham seperti kalian. Kamu yang tidak paham. Saya bilang, saya sudah berkeliling dunia begitu lama, bisa membedakan ginseng asli dari palsu. Ginseng ini berkualitas bagus, bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan. Apa? Benar-benar ginseng 1000 tahun. Bukan obat palsu. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apakah dia melihatnya salah? Yang tadi menawar 40 juta ya, kecil. Sekarang aku tawar 80 juta. 80 juta. 80 juta? 80 juta? Aku tidak salah dengar, kan? Benar ada yang menawar 80 juta untuk beli wortel ini. Kamu kelihatan kayak wortel. Ini ginseng. Kamu tahu tidak? Bro, asal kamu mau, aku tawar 80 juta untuk ginseng-ginseng ini. Sekarang juga aku transfer. Aku. Ani. Jual aja, anggap sebagai uang maharku. Jual apaan? Ini semua buat sop keluarga kami. Kalau suka, kasih beberapa buat kamu. Terima kasih. Ini benar-benar ginseng 1000 tahun. Itu nggak mungkin.
Aku tahu, kamu aktor yang mereka sewa. Kelihatan kayak aktor. Ini ginseng 1000 tahun. Nggak ngerti jangan ngomong. Ambil beberapa aja. Terima kasih. Permisi, permisi. Kayu siang MU. Dapat rejeki besar. Paman, boleh saya ambil beberapa batang kayu ini? Boleh. Suka, ambil lebih. Terima kasih, Paman. Berakting bagus. Tidak mungkin ada yang percaya kayu itu adalah kayu membumi emas. Berhenti. Aliho kamu kok datang. Jangan sens-tu caillou Seiya. Kayu. Kayu. Kamu ngapain? Apa katamu kayu itu tak mungkin kayu? Serious. Ya ini kayu yang legendaris bukan kayu palsu. Masa sih? Kamu juga aktor yang mereka sewakan. Apa? Saya seorang ahli penilai nasional. Kenapa harus jadi aktor? Jangan bilang kalau kalian kira saya ahli gadungan di internet. Benar, dia memang ahli sebenarnya. Kami sudah saling kenal bertahun-tahun. Karakternya dan kemampuannya dalam menilai barang antik tidak diragukan. Dia tidak mungkin jadi aktor. Ginseng ini asli, kamu adalah Cadrasari. Kayu cendana emas ini juga asli. Dunia ini sungguh ajaib. Bukankah itu berarti orang tua anak ini tidak berbohong? Ya. Keluarga mereka sama sekali bukan penipu yang memalsukan barang-barang obat. Saya bayar 2 miliar untuk kayu cendana emas ini. Anak konglomerat mau jual? 2 miliar? Ani. Berapa banyak botol yang harus aku... Tunggu sebentar. Ini untuk masak di rumah, kalau kamu ambil aku harus bagaimana? Sayang, kalau dia suka ya kasih beberapa saja. Baiklah, ambillah sesuka hati. Kenapa mencuri milikku? Ada tumpukan besar. Ini yang orang berikan padaku. Paksu, Berikan Seiya juga. Kenapa harus merebut dari tangannya? Ada begitu banyak. Ambil lalu pergi cepat. Ok. Terima kasih. Terima kasih, Pak Su. Bro, aku pergi dulu. Ayah, ibu, meski kita kaya, 2 miliar tetap penting. Anak bodoh, 2 miliar itu bukan masalah besar. Milikilah pandangan yang lebih luas, ayah akan jujur padamu, kita adalah konglomerat nomor 1 di dunia. Apa? Astaga, Grup Su, keluarga mereka adalah konglomerat nomor 1 di dunia, Grup Su. Tak disangka. Aku masih punya kesempatan melihat bos grup Su dengan mata kepala sendiri. Seperti apa dia? Mereka adalah grup Su yang legendaris. Ini dia. Oh iya, kalau grup Su punya barang-barang ini, masuk akal. Grup Su. Wah, ternyata kamu beneran bangsawan yang tersembunyi. Aku tahu kamu nggak percaya. Tapi aku baru tahu berita ini. Aku percaya. Aku percaya. Aku sama sekali nggak percaya, malah dibohongi. Siapa itu? Xiao Jie? Maaf ya, tadi ibu bicara agak keras. Kamu percaya omong kosong itu? Rumah mereka memang ada uang, tapi berpura-pura jadi keluarga sukan konyol banget. Maksudmu mereka bikin keluarga Su dari konglomerat terbesar dunia? Tentu saja bukan. Tante, ayahku sedang bersama tokoh penting dalam perjalanan ke sini. Dan tokoh penting itu adalah mantan ketua Su Group. Mantan ketua Su Group. Betul? Jika benar mereka adalah keluarga Su, mengapa kakek Su tidak datang bersama mereka, tetapi bersama ayahku? Masuk akal, sepertinya mereka sama sekali bukan orang dari Su Group. Keluarga kalian punya uang sedikit, tapi dibanding keluarga Su, tidak ada apa-apanya. Jangan takut mendengar ini. Ayahku sedang bersama kakek Su dalam perjalanan ke sini.
segera tiba. Tunggu saja kehancuran kalian. Wah, ternyata keluarga ini bukan dari grup Su. Bikin kaget aja. Kalau benar dari grup Su, itu pasti luar biasa. Meski bukan dari grup Su, tetap saja luar biasa. Lihat barang antik mahal ini, bicara sesuatu. Juga keluarga besar yang cukup kaya. Setahu aku, pemilik grup Su yang tua sangat peduli dengan reputasi grup. Kalian berpura-pura jadi keluarga Su. Tunggu saja dihukum oleh pemilik tua. Sehebat apapun aset kalian, pada akhirnya akan ditekan habis-habisan. Begitu ya? Suamiku, bagaimana kalau kita kabur saja dulu? Mereka sudah menyinggung keluarga Su, kalau sampai menyeret kita, bisa berbahaya. Ayo, ayo, ayo. Tak usah khawatir, saya yakin grup Su bisa mencapai sebesar ini. Tak mungkin mereka dendam hingga seperti itu. Paman, saya pikir belum tentu, bagaimanapun hati manusia sulit ditebak. Tapi tenang saja, ayah saya bersama Tuan Besar nanti, saya akan minta ayah berkata baik untukmu, pasti bisa memaafkanmu. Terima kasih sekali. Nah, lihatlah, cari pacar haruslah yang seperti Shen Xiao. Kali ini pasti ayah saya datang. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lari. Ayah, akhirnya Anda datang. Anda lihat siaran langsungnya, mereka berpura-pura menjadi keluarga Su. Shen Jilong. Ini putra baik yang kamu bawa. Pak, siapa orang tua ini? Berani panggil namamu. Mata anjing buta, ini adalah leluhur kita. Pak, kamu bilang apa? Leluhur apa? Kamu tahu siapa dia? Dia adalah mantan ketua grup Su. Maaf, Saya tidak tahu itu Anda. Bahkan jika kamu tidak mengenal saya, apakah kamu bersikap sombong terhadap orang lain juga? Kekek. Kapan kamu jadi ketua tua dari grup Su? Apa, dia benar-benar memanggil ketua tua itu kakek? Jangan-jangan, mereka benar-benar keluarga grup Su? anak bodoh. Tadi ayah bukan sudah bilang, keluarga kita memang konglomerat nomor 1 di dunia, keluarga Su. Apa? Benar-benar keluarga Su? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Qubit aku. Qubit aku. Sakit, tidak bermimpi. Apa impianmu? Bertahun-tahun ini, kamu menjalani hidup untuk melatih dirimu. Waktu kamu lahir, kami takut kamu tidak mengenal betapa berharganya hasil kerja keras rakyat karena kamu dilahirkan dalam kemewahan. Jadi, kami memutuskan untuk menyembunyikan kekayaan demi latihan dan belajar. Ternyata begitu. Pantas orang terkejut dengan barang-barang di rumah kita. Marika Sangga Turkjet. Ini cukup bagus. Sekarang, kamu mendapatkan lebih dari yang kamu sangka. Saya salah, ya ampun, ini memang grup Su. Menyembunyikan kekayaan demi mendidik anaknya. Ternyata, semakin kaya keluarga, semakin memperhatikan pendidikan anak. Oke, jangan ribut lagi. Hari ini adalah hari penghormatan leluhur. Saatnya menghormati leluhur. Semua anggota keluarga Su, masuklah. Keluarga besar Su. Gubernur Provinsi Su Tongtian datang untuk menghormati leluhur. Kelu Aga Su, Menteri Lua Negeri Su Yuking. Datang untuk menghormati leluhur. Habis sudah, selesai. Kita kena masalah besar, semua salamu. Kalau bukan karena kesombonganmu, keluarga kita tak akan terpuruk. Suanyang datang untuk menghormati leluhur. Nanti kita harus minta maaf dan mendapat pengampunan mereka. Kalau tidak, Kelu Aga kita benar-benar tamat. Keluarga besar Su, pemimpin mobil listrik baru Suangtian datang untuk menghormati leluhur. Ya ampun, kalau tidak pengusaha besar, pasti orang berpengaruh. Aku tadi meremehkan Xiao Jie. Makanya, awalnya kamu tidak seharusnya punya prasangka buruk terhadap Xiao Jie. Sekarang sudah jelas. Aku cuma mikirin kebahagiaan anakku. Siapa sangka Xiao Jie ternyata sangat luar biasa.
Siapa yang bisa menduga? Makanya, nanti kamu harus minta maaf pada Xiao Jie dan jelaskan semuanya. Wah, sungguh luar biasa, untuk upacara leluhur keluarga Su, banyak tokoh besar yang datang. Benar sekali. Tokoh-tokoh besar ini jarang tampak. Tak disangka bisa datang untuk upacara leluhur. Itulah kekuatan persatuan. Karena semua sudah hadir, mari kita mulai upacara leluhur. Leluhur. Kamu sujud. Leluhur, sebelum upacara sembahyang, kami minta maaf atas apa yang kami lakukan sebelumnya. Kami tahu kami salah, mohon ampun, leluhur. Iya, salahku yang tak kenal keberadaanmu, aku sombong dan angkuh. Mohon ampun, leluhur. Xiao Jie. Bagaimana kita harus menangani dua orang ini? Maaf, aku tak tahu siapa Anda sebenarnya, sungguh aku tahu salahku. Menyesal kemudian tiada gunanya. Kamu sebelumnya selalu menyusahkan orang lain. Betul kan? Aku melihat semuanya. Kalau keluarga biasa, sudah lama malu dihina olehnya. Dia ini bukan sadar salah, tapi tahu umurnya tak panjang. Kakek Su. Saya benar-benar tahu saya salah. Anggap saya seperti angin lalu, biarkan. Iya, lupakan kesalahan kami, anggap saja kami seperti angin yang berlalu. Mau melepaskan saya? Bagaimana kalau hari ini saya orang biasa? Apa dia akan melepaskan saya? Saya salah, kakek. Tolong lihat saya sebagai orang muda yang tidak tahu apa-apa, impulsif, dan adalah cucu Anda. Beri saya satu kesempatan lagi. Hari ini adalah contoh kecil dari tindakanmu. Ini menunjukkan bagaimana biasanya kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menindas orang biasa. Kakek, Saya tidak ingin melihat mereka, bawa mereka pergi. saya tidak mau. Seseorang, Jangan, leluhur. Kakek buyut, Jangan. kakek buyut. Memang memuaskan sekali. Anak orang kaya yang sombong itu akhirnya kena batunya. Betul sekali. Saat menonton acara ini, dia yang paling menjengkelkan. Selalu merendahkan anak muda, padahal tidak ada yang mengganggunya. Ini bukti kalau kesombongan akhirnya menemui balasannya. Maafkan Tante Jie. Tante sudah sadar salahnya. Tante juga harus berlutut dan minta maaf padamu. Bisa kamu memaafkan? Jie, kalau kamu tidak maafkan aku harus berlutut memohon. Aku berlutut. Aku sungguh mau bersujud. Bibi and the senior. Bagaimana bisa bersujud pada yang lebih muda? Saya memaafkan Anda. Benarkah? Kamu menantu yang baik untuk Bibi. Bagaimana? Sekarang ingin saya jadi menantumu lagi? Kenapa? Kamu tidak mau menikah denganku lagi? Mau. Ini hari peringatan, mari tetapkan tanggal pernikahan. Baiklah. Bagus sekali. Benar-benar semua bahagia, Xiong Anshu dan dia benar-benar pasangan yang serasi. Betul. Awalnya saya pikir pemuda ini terlalu tinggi. Sekarang ternyata terbalik. Ini tidak jauh berbeda dengan drama pendek yang saya tonton. Terlalu banyak plot twist. Oh ya, jurnalis. Berapa banyak orang yang menonton acara kalian sekarang? Penonton siaran langsung sudah mencapai 1 juta orang. Baiklah, hari ini tunangan anak saya, agar semua bisa merasakan kebahagiaan. Mulai hari ini, di bawah semua kelompok hiburan. Semua konsumsi gratis. Quelle obésité kita. Melihat berarti Luar biasa. Benar-benar luar biasa, semua merayakan.
Sekarang kita akhirnya jadi satu keluarga. Jadi kali ini kamu mau di atas atau di bawah? Anak nakal, cepat lepaskan mulutmu.